Indonesia. Indonesia Pagi akan segera kita awali dengan dialog agama Islam bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, di mana topik pagi ini melanjutkan topik-topik sebelumnya, yakni keutamaan haji dan pengaruhnya bagian ke-13, dan masih bicara tentang adab haji. Kita sapa langsung Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih bicara tentang adab haji untuk hari ini, bagian dari keutamaan haji dan pengaruhnya untuk yang ke-13. Kemarin, bahwa adab haji itu adalah ikhlas begitu ya, dan kemudian meniatkan ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan penjelasan berikutnya Pak Kiai bersama dengan pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam episode kemarin sudah kita membahas 2 poin adab haji. Yang pertama, ikhlas niyah lillahi ta'ala, memurnikan niat dalam berhaji semata-mata ingin cari ridhonya Allah. Yang kedua, taubatan nasuha, banyak bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, baik dosa kepada Allah maupun minta maaf dosa kepada manusia. Hari ini kita akan melanjutkan adab haji yang ketiga adalah al-ilmu di manasikil haji. Orang yang mau berangkat ibadah haji, maka dia mesti memahami, mempelajari, mengetahui ilmu manasik haji. Bagaimana melaksanakan tawaf, bagaimana melaksanakan sa'i, bagaimana berwukuf di Arafah, bagaimana melontar jumrah. Harus mengetahui kaifiyat, tata caranya, mengetahui rukun haji, mengetahui wajib haji, agar membekali diri dengan ilmu. Karena ibadah haji dikerjakan mesti didasarkan kepada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tu'malu. Amal ibadah yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmu, maka amal ibadahnya ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pelajari manasik haji dengan benar, hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, wajib-wajib haji, yang berkaitan dengan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji agar ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang dipelajari itu di dalam rangka menggapai kemakbulan haji dan juga untuk mencapai kemabruran haji. Khudhu anni manasikakum. Rasulullah SAW bersabda, ambillah dari aku manasikakum, manasik kalian. Kemudian adab haji berikutnya adalah takhayyiru an-nafaqah at-tayyibah. Membawa bekal haji dengan bekal yang halal. Tidak ada syubhat, tidak ada haram. Benar-benar hajinya, bekal ibadah hajinya adalah dari bekal yang halal. Hartanya yang dibawa, bekalnya yang dibawa adalah suci, bersih, tidak ada dosa. Mengapa? Untuk menggapai kemabruran haji. Bagaimana orang mendapatkan haji mabrur? Bagaimana dia ingin menjadi tamunya Allah? Sementara Allah adalah Thayyibun.
Allah menerima hanya yang thayyib. Allah suci, Allah tidak menerima kecuali yang suci. Maka ada haji yang berikutnya adalah bekal yang dibawa untuk ibadah haji adalah bekal yang halal, bukan haram. Mengapa? Karena orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia masuk ke dalam pusaran Ka'bah. Ka'bah adalah tempat suci. Dia akan masuk ke dalam Masy'aril Haram. Tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Bagaimana dia mau memasuki tanah yang mulia, tanah yang dimuliakan, tanah yang disucikan, sementara dia membawa bekal yang kotor? Tentu saja ibadah yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seseorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, apa kata penyeru di langit berkata, la labbaik wala sadaik, tidak ada labbaik, zaduka haram, hajjuka ma'zur, ghairu ma'zur. Bekal yang engkau bawa adalah haram, harta yang engkau bawa adalah haram. Hajimu adalah berdosa, hajimu tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suci, Allah menerima. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Amarul mu'minina bima amarahum bihi al-mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang at-tayyibat, yang baik, yang halal. Wa'malu salihan, dan berbuatlah amal saleh, dan berbuatlah amal baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik, yang halal, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Zakara ar-rajula yutilu safar, as'ata akbara, yamuddu yadaihi ila sama. Ada seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan jauh, as'ata akbara, rambutnya kusut dan berdebu, tanda bahwa dia melakukan perjalanan yang jauh, safar. Dia muddu yadaihi ila sama. Dia berdoa kepada Allah dengan membentangkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, Ya Rabb. Dia sebut Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia melakukan safar, sebuah hal yang baik.
Ketika dia berdoa, dia bentangkan kedua tangannya sebuah hal yang baik. Lalu dia mengucapkan, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhan. Namun ada sesuatu yang buruk, yang menodai, yang menutupi dari doanya. Dikatakan malaikat kepada beliau, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Malaikat membisikkan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan bahwa apa yang dia makan dari yang haram, haram zatnya dan juga haram cara memperolehnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram, menipu, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Ya. Wa masrabuhu haram. Baik. Apa yang dia minum dari cara yang haram. Wa malbasuhu haram. Apa yang ia kenakan, apa yang ia pakai dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Baik. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram. Baik, Pak Kiai. Lalu beliau mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, kita akan dengarkan dulu pendengar-pendengar yang sudah tersambung bersama dengan kita di 021-384-4545 dan 021-386-6712. Ibu Sri di Cilengsi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau orang haji hasilnya hasil koruptor begitu lantas dia menunaikan ibadah haji, apakah semua perbuatan kejahatannya ditunjukkan di sana di Mekah? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah adalah suci. Allah suci. Allah maha suci. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Ibadah haji adalah ibadah yang sakral. Ibadah haji termasuk dalamnya ibadah harta. Dia mengeluarkan harta untuk berhaji. Karena memang ibadah haji itu adalah salah satunya ibadah maliyah. Mesti dengan harta, mesti dengan uang. Bagaimana hajinya diterima oleh Allah? Bagaimana dia bisa mendapatkan kemabruran haji? Bagaimana dia bisa diterima hajinya apabila bekal yang dibawa adalah harta yang haram? Sama sekali Allah tidak mau menerima. Inna Allah taibun la yaqbalu illa taiban. Allah suci, Allah hanya menerima kecuali yang suci. Seorang koruptor, dia membawa harta yang haram untuk menunaikan ibadah haji. Begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, nada munadin minas sama, penyeru di langit berkata kepada dia, la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik, zaduka haram, hajjuka ma'zur, ghairu mabrur, bekalmu haram, uang yang engkau bawa dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil mengambil hak orang lain, hajjuka ma'zur, hajimu berdosa, hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur. Bagaimana membersihkan baju yang kotor tapi dengan air yang kotor? Tentu saja tidak akan bersih. Ada beberapa SMS yang memang juga sudah menunggu kita. Ini Pak Kiai, ada Pak Hairiah di Medan. Untuk orang yang sudah meninggal, mana yang lebih baik, membadalkan hajinya atau uangnya diinfakkan ke masjid atas nama almarhum? Kemudian Pak Oni di Kota Gede, Yogyakarta, bagaimana berhaji dengan dana haram tapi ingin bertaubat? Nah,
ini ada dua Pak Kiai, dijawab dengan singkat-singkat Pak karena waktu juga nih. Pak Kiai silakan Pak. Baik. Orang yang mau pergi haji dengan uang yang haram, tadi sudah kita jelaskan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya mardud, hajinya ma'zur, hajinya berdosa, hajinya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana didahulukan orang yang sudah meninggal tapi belum melaksanakan ibadah haji. Maka kalau dia punya kemampuan, badalkan haji. Berangkatkan orang untuk melaksanakan ibadah haji untuk dia. Atau dia memberikan amanah kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, untuk membadalkan hajinya. Ditambah juga dia berinfak, dia bersedekah, keluarganya, ahli warisnya, dan diniatkan untuk almarhum atau untuk almarhumah. Itu adalah sesuatu yang baik. Maka para ahli waris, Anda bisa melakukan amal baik kepada orang yang sudah meninggal, orang tua, misalnya dengan berinfak, dengan bersedekah, dan niatkan pahalanya untuk almarhum, untuk almarhumah. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya di pagi hari ini Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Semoga menjadi manfaat untuk seluruh pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.